Hamil 7 bulan, aku diusir dari rumah sendiri. Tapi besoknya, aku datang lagi, bikin semua terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Langit sore tampak redup ketika aroma sayur asem tercium lembut dari dapur rumah besar bercat krem itu. Naila berdiri di depan kompor, mengelus perutnya yang membuncut 7 bulan. Setiap kali bayinya bergerak, senyum kecil muncul di wajahnya, seolah rasa letihnya terbayar lunas. Rumah itu hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun berjualan online dan mengelola butik kecil sebelum menikah. Namun, anehnya, sejak menikah dengan Reza, rumah itu tak lagi terasa seperti miliknya. Dari ruang tamu terdengar suara tawa Bu Rini, ibu mertua yang tinggal bersama mereka sejak awal pernikahan. Suaranya terdengar nyaring, tapi bukan tawa yang membawa hangat, melainkan tawa yang mengandung sindiran. Masakan sederhana banget ya, Nay. Kamu gak takut Reza bosan? Dulu waktu Reza sama mantan pacarnya, tiap hari dibawain bekal makanan restoran, ucap Bu Rini tanpa menatap ke arah dapur. Naila berhenti mengaduk sayur, menahan napas. Ia sudah hafal nada bicara itu. Tajam, menyakitkan, tapi selalu dibungkus senyum. Maaf Bu, Naila cuma masak yang ada di kulkas. Tadi nggak sempat belanja karena perut rasanya agak kencang. Ah, alasan, gumam Bu Rini. Kali ini pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Perempuan zaman sekarang gampang banget bilang capek. Ibu dulu waktu hamil Reza tetap bisa nyuci, nyapu, ngurus kebun. Naila hanya diam. Ia tahu membalas hanya akan memperpanjang pertengkaran. Ia memilih menuangkan sayur ke mangkuk besar, mencoba menenangkan hati yang bergetar. Sore itu, Reza pulang dengan wajah lelah. Begitu melihat Naila, ia hanya berkata singkat, "Aku mandi dulu." Tak ada sapaan hangat, tak ada ciuman di kening seperti dulu. Bu Rini tersenyum tipis, seolah puas melihat anaknya bersikap dingin. Naila menatap punggung Reza yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di rumah yang dibangunnya sendiri. Ketika makan malam dimulai, suasana meja penuh ketegangan yang nyaris tak terlihat. Bu Rini membuka percakapan dengan nada pura-pura lembut. Reza, tadi ibu ketemu teman lamar di pasar. Katanya, dia lihat Naila dulu kerja sama cowok-cowok di butik. Kok bisa ya perempuan hamil kerja bareng laki-laki? Reza meletakkan sendoknya. Pandangannya beralih ke wajah Naila, menunggu penjelasan. Itu nggak bener, Zah. Mereka karyawan lamaku, bukan apa-apa. Tapi kenapa orang bisa ngomong gitu? Aku nggak suka kalau istriku digosipin hal-hal kayak gitu. Potong Reza dingin. Aku nggak suka kalau istriku digosipin hal-hal kayak gitu. Naila menatap suaminya lama. Karena aku masih kerja online, Zah. Aku nggak mau bergantung sepenuhnya padamu. Aku cuma pengen bantu. Bantu? Tertawa Bu Rini. Bantu? Yang ada kamu cuma bikin malu. Hamil aja masih sibuk cari uang. Kayak suaminya nggak bisa ngasih makan. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada yang bisa Naila tahan. Ia menunduk menatap piringnya yang sudah dingin. Reza tak membela, hanya diam dan melanjutkan makan. Dalam diam itu, Naila tahu cinta suaminya mulai memudar, perlahan tapi nyata. Malamnya setelah semua tertidur, Naila duduk di ruang tamu. Lampu kecil menyala lembut menyoroti wajahnya yang tampak letih. Ia memandangi foto pernikahan mereka di dinding, senyum bahagia, tangan saling menggenggam, mata yang dulu penuh harapan. Kini semua itu terasa seperti mimpi lama yang mulai kabur. Tangannya mengelus perutnya perlahan. "Nak, sabar ya, kamu kuat kan?" bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Ia tak ingin anaknya lahir dalam suasana penuh benci. Ia berjanji dalam hati untuk tetap bertahan, setidaknya sampai anaknya lahir. Tapi, di balik kamar sebelah,
Bu Rini masih terjaga. Ia memandangi langit-langit dengan senyum samar. "Kita lihat sampai kapan kamu kuat, Naila?" gumamnya pelan. Angin malam berembus masuk lewat jendela. Tirai bergerak pelan. Di tengah keningan itu, hanya ada suara detak jam dinding dan denyut lembut dari dalam rahim Naila. Tanda kehidupan kecil yang menjadi satu-satunya alasan ia belum menyerah. Pagi itu, matahari baru menembus jendela ruang makan ketika suara Bu Rini sudah terdengar meninggi. Ia mengomel tentang hal-hal kecil. Piring yang tak tersusun rapi, baju Reza yang belum disetrika, dan roti yang dianggap terlalu gosong. Naila yang sedang menyiapkan sarapan berusaha tetap tersenyum, walau dalam hatinya ingin menangis. Ia sudah berusaha sebisa mungkin mengerjakan semua pekerjaan rumah meski perutnya semakin berat. Perempuan itu kalau mau dihargai suami harus bisa layani semuanya. Jangan cuma bisa ngeluh capek, ujar Bu Rini lantang, sengaja agar Reza yang duduk di sofa ruang tamu mendengarnya. Naila menelan ludah, mencoba menahan diri. "Maaf Bu, tadi malam saya agak susah tidur, perut sering kencang." "Alasan lagi, hamil itu bukan penyakit, Naila," jawab Bu Rini dengan nada yang menyayat. Reza hanya diam, matanya terpaku pada layar ponsel. Tidak satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Naila berusaha tetap tenang, tapi dadanya mulai sesak. Ia ingin bertanya, apakah Reza benar tidak melihat betapa keras usahanya menjaga rumah tetap rapi dan nyaman. Tapi pertanyaan itu selalu ia telan sendiri, takut suaminya menganggapnya membantah. Siang harinya, saat Naila pun cuci baju di halaman belakang, ia mendengar suara lirih Bu Rini berbicara di telepon. "Iya benar, kasihan anak saya dapat istri yang gak bisa apa-apa. Sudah hamil, gak pernah dandan, rumah berantakan. Coba dulu dia nikah sama Rara, anaknya Bu Wati. Itu baru pantas." Naila berhenti mengucek pakaian. Tangannya gemetar, matanya panas. Nama Rara adalah masa lalu Reza yang sudah lama ia lupakan. Tapi rupanya tidak untuk Bu Rini. Ia duduk pelan di kursi kecil dekat jemuran, menatap cucian yang belum selesai. Di perutnya, bayi kecil itu mendendang pelan, seolah ikut menenangkan ibunya. Sore menjelang, Reza pulang dengan wajah lelah. Ia baru saja selesai meeting dan langsung disambut oleh Bu Rini dengan nada lembut yang hanya ia simpan untuk anaknya. "Reza, kamu itu jangan terlalu percaya sama Naila. Ibu lihat akhir-akhir ini dia sering pegang laptop. Katanya kerja online, tapi siapa yang tahu dia chatting sama siapa. Ibu takut kamu dibohongi." "Maksud ibu?" "Iya, ibu cuma khawatir. Perempuan hamil kadang pikirannya aneh-aneh. Bisa aja dia bosan di rumah." Ketika Naila datang membawakan minuman, percakapan itu langsung berhenti. Namun dari tatapan Reza, Naila tahu hatinya sudah mulai keruh oleh racun kata-kata ibunya. Malam itu mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Naila menatap Reza yang tak lagi memandang matanya. Setiap kali ia mencoba bicara, Reza menjawab pendek, seolah keberadaan Naila tak lagi penting. Setelah makan malam, Naila memberanikan diri bicara. "Zal, kamu marah sama aku?" "Enggak," jawabnya singkat. "Kalau ada yang salah dari aku, bilang aja, aku bisa perbaiki." Reza meletakkan gelasnya agak keras. "Naila, aku cuma capek. Jangan banyak tanya. Kamu urus aja diri kamu. Jangan sibuk terus di depan laptop. Aku gak mau orang mikir kamu cari perhatian di luar sana." Naila menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Kamu dengar dari ibu ya?" Reza berdiri. "Kamu jangan nuduh ibu. Ibu cuma mau yang terbaik buat aku." "Terbaik buat kamu atau buat dirinya?" Suara Naila meninggi tanpa sengaja, tapi segera ia menutup mulutnya. Ia menyesal, tahu bahwa Reza tak akan suka melihatnya membantah. Namun Bu Rini sudah muncul dari balik pintu kamar, berdiri dengan wajah dingin. Nah, itu buktinya. Baru dinasehati sedikit, udah berani ngomong tinggi di depan suami. "Ibu gak salah kan Reza? Perempuan kayak Giling gak tahu diuntung." Reza hanya menghela napas panjang,
lalu melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Begitu pintu kamar tertutup, Bu Rini mendekat ke Naila. "Kamu pikir kamu bisa tahan di rumah ini lama-lama, Naila? Anak saya itu cuma butuh istri yang bisa hormat sama orang tua, bukan yang bawa-bawa laptop dan gaya kayak orang sibuk. Kamu itu cuma numpang, ingat itu." Kata-kata itu menusuk sampai ke tulang. Naila berusaha menahan air matanya, tapi tangis itu menetes juga. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang memandangi meja rias kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada foto dirinya bersama Reza di awal pernikahan. Senyum bahagia yang kini terasa asing. Ia menunduk, mengusap pelutnya yang terus bergerak lembut. "Maaf ya nak, Mama kuat kok. Kamu jangan sedih," bisiknya pelan. Di luar kamar, Bu Rini masih menggerutung. Suaranya samar terdengar. Malam itu terasa begitu panjang. Angin berhembus lewat celah jendela, membawa aroma lembab dan dingin. Naila menatap langit di luar yang gelap, hatinya penuh tanya. Sampai kapan ia harus menahan luka yang bahkan tidak bisa terlihat oleh siapapun? Hujan deras turun sejak sore. Langit gelap pekat. Sesekali kilat menyambar menembus tirai jendela ruang tamu. Suara petir yang memekakkan seakan menjadi latar bagi pertengkaran yang sudah sejak tadi mengguncang rumah itu. Naila berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat, matanya sembab. Ia baru saja menyelesaikan cucian dan belum sempat berganti pakaian ketika Bu Rini tiba-tiba berteriak dari ruang tamu. Menuduhnya menyembunyikan surat-surat penting milik Reza. "Jangan pura-pura nggak tahu, Naila. Ibu lihat sendiri kamu buka lemari kerja Reza," bentak Bu Rini sambil menunjuk wajahnya. Naila menggeleng pelan, berusaha menahan air mata. "Saya cuma ambil kertas kosong, Bu, untuk catat pesanan pelanggan. Saya nggak tahu soal surat-surat itu. Kamu pikir saya bodoh? Sejak kamu tinggal di rumah ini, semua barang Reza sering hilang. Uang, kwitansi, dokumen. Kamu pasti diam-diam ambil, kan?" Suara langkah kaki Reza terdengar dari tangga. Ia baru pulang dari kantor. Wajahnya lelah dan kusut. Melihat ibunya menangis dan Naila berdiri di depan pintu, Reza langsung memicingkan mata. "Ada apa lagi ini?" Bu Rini segera memainkan peran. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. "Kamu tanya istrimu, Za. Ibunya difitnah, Za. Ibu cuma tanya baik-baik, malah dikatain curiga terus. Ibu sudah nggak tahan." Naila buru-buru mendekat. "Reza, aku nggak bilang begitu. Aku cuma..." "Cukup, Naila," potong Reza dengan suara keras. "Setiap hari selalu ada masalah. Ibu nggak mungkin ngada-ngada." Naila terdiam. Ia menatap suaminya dengan pandangan kosong, menunggu kalimat lain yang lebih lembut, pembelaan kecil saja. Tapi yang datang justru dingin yang semakin menusuk. "Kalau kamu nggak bisa bikin suasana rumah ini tenang, lebih baik kamu pergi dulu. Aku capek." Perkataan itu seperti pisau yang menancap perlahan ke dada Naila. Hujan di luar semakin deras dan suara petir seolah ikut membelah hatinya. "Pergi?" Suaranya barau. "Aku pergi kemana, Za? Ini rumahku. Rumah yang aku beli sebelum kita menikah." Bu Rini menatapnya tajam. "Oh, jadi kamu sekarang ngungkit-ngungkit soal rumah. Kalau memang kamu ngerasa ini rumahmu, kenapa kamu nggak tinggal aja sendiri? Anak saya yang kerja keras tiap hari. Kamu cuma tahu duduk, hamil dan nyusahin." Reza memejamkan mata sebentar. Lalu menatap Naila tanpa emosi. "Aku nggak mau debat. Ibu benar, aku cuma pengen tenang. Tolong jangan buat semuanya makin rumit." Kata tolong yang keluar dari mulut Reza justru terdengar seperti perintah dingin. Naila menatap wajahnya lama, mencari sisa cinta yang dulu membuatnya rela meninggalkan segalanya. Tapi yang ia lihat hanya dinding kosong di mata lelaki itu. Dengan tangan gemetar, Naila melangkah ke kamar. Ia membuka lemari, mengambil koper kecil yang dulu disiapkannya untuk persalinan. Di dalamnya sudah ada beberapa pakaian bayi, buku doa, dan baju ganti. Ia menatap semua itu lama, lalu menambahkan beberapa pakaian miliknya yang tersisa.
Dari luar terdengar suara Bu Rini yang masih bergumam. Lihat aja, Za, nanti juga perempuan itu balik lagi minta-minta maaf. Orang kayak gitu nggak bisa hidup sendiri. Naila menggigit bibirnya menahan isak. Ia melirik cermin, melihat wajahnya sendiri. Pucat, bengkak, tapi di matanya mulai muncul api kecil. Marah, kecewa, sekaligus tekad untuk tidak hancur di depan mereka. Ketika ia menuruni tangga sambil membawa koper, Bu Rini berdiri di depan pintu sambil melipat tangan. Mau kemana malam-malam begini? Numpangin diri lagi ke siapa? Atau mau pura-pura kasihan biar anak saya nyesel? Naila menatapnya tanpa bicara. Air mata menetes satu-satu. Tapi bukan karena takut, melainkan karena luka yang terlalu dalam. Semoga Tuhan lihat semuanya, Bu. Kalau saya salah, biar saya yang dihukum. Tapi kalau saya benar, semoga Allah tunjukkan siapa yang kejam di rumah ini. Hening, hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Reza berdiri tak jauh di belakang ibunya. Menatap Naila tanpa berani mendekat. "Reza!" panggil Naila lembut. Suaranya nyaris tenggelam di antara hujan. "Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nggak pernah berniat melawan ibumu. Aku cuma pengen kamu percaya. Aku cinta kamu dengan cara yang mungkin nggak bisa kamu pahami sekarang." Reza tidak menjawab. Ia memalingkan wajahnya ke arah jendela, menghindari tatapan Naila. Dan itu lebih menyakitkan daripada bentakan sekalipun. Naila membuka pintu. Angin malam menerpa wajahnya, dingin dan menusuk tulang. Ia melangkah keluar dengan langkah gontai, memeluk perutnya erat agar bayinya tetap hangat. Hujan menyambutnya dengan deras, menempel di rambut dan bajunya yang tipis. Koper di tangannya terasa gerat, tapi lebih berat lagi beban di hatinya. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti jalan setapak yang diterangi lampu-lampu kecil. Suara petir menggema membuat tubuhnya bergetar. Setiap langkah terasa seperti perpisahan yang menyakitkan. Di dalam perutnya, bayi itu bergerak pelan seolah ikut berjuang bersama ibunya. Dalam kegelapan dan hujan yang tak berhenti, Naila tak tahu kemana akan pergi. Tapi satu hal pasti, malam itu ia kehilangan segalanya yang pernah ia sebut rumah. Hujan malam itu belum juga reda. Air mengalir deras di sepanjang trotoar, membasahi tubuh Naila yang terkulai lemah di bawah halte kecil. Koper kecilnya tergeletak di samping, setengah terbuka, isinya sudah berantakan oleh angin dan air. Rambutnya basah menempel di pipi, wajahnya pucat basi, dan tangannya masih memeluk perut yang berdenyut perih. Nafasnya tersengal, pandangannya buram. Ia mencoba memanggil seseorang, siapapun, tapi suaranya tenggelam dalam suara hujan dan gemuruh kendaraan yang lalu lalang. Di tengah kabut malam, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari tempatnya terbaring. Seorang sopir paruh baya keluar, menunduk melihat sosok perempuan yang nyaris tak sadarkan diri itu. "Bu, ada orang pingsan di pinggir jalan," katanya cepat ke arah dalam mobil. Pintu belakang terbuka dan seorang wanita berusia 40-an turun dengan payung hitam besar di tangannya. Penampilannya elegan namun teduh, dengan tatapan yang tajam tapi penuh empati. Ia segera berjongkok di sisi Naila, memeriksa nadinya, lalu menatap wajahnya dengan raut terkejut. "Ya Tuhan, ini Naila!" bisiknya pelan, nyaris tak percaya. Wanita itu adalah Ibu Laras. Sosok yang dulu pernah bekerja sama dengan Naila di awal karirnya sebelum Naila menikah dan melepaskan bisnisnya. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan sopirnya, "Cepat, bantu angkat, kita bawa ke rumah sakit sekarang." Beberapa jam kemudian, Naila terbangun di kamar rumah sakit dengan infus di tangan dan selimut tebal menutupi tubuhnya. Lampu remang di ruangan membuat pandangannya perlahan jelas. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat, lalu sosok Ibu Laras muncul dengan senyum tenang sambil duduk di tepi ranjang. "Naila, kamu sadar juga? Astaga, kamu bikin saya khawatir," ucapnya lembut sambil duduk di tepi ranjang.
Naila mengerja pelan, mencoba mengingat semuanya. Suara hujan, jalan licin, tubuhnya yang lemah, dan kemudian gelap. Air matanya langsung jatuh. Bu, saya nggak tahu harus kemana. Suaranya pecah di tengah tangis. Saya diusir, Bu, dari rumah saya sendiri. Ibu Laras menenggam tangannya dengan erat. Tenang, Nak. Kamu aman di sini. Sekarang yang penting kamu dan bayimu selamat dulu. Naila menatap wanita itu dengan pandangan berkabut. Ia tak menyangka masih ada orang yang peduli padanya di saat semua pintu tertutup. Hari berganti menjadi pagi. Matahari masuk lembut lewat jendela kamar rumah sakit. Setelah dokter memastikan kondisinya membaik, Naila dibawa ke rumah Ibu Laras, sebuah rumah besar dengan taman luas dan aroma bunga melati di sepanjang jalan masuk. Pelayan-pelayan menyambut ramah dan kamar yang disiapkan begitu nyaman. Anggap rumah ini rumahmu, kata Ibu Laras. Saya tahu kamu orang baik, Nai. Saya pernah kerja bareng kamu dulu, ingat? Kamu yang bantu saya pas bisnis saya hampir bangkrut. Sekarang giliran saya bantu kamu. Naila menunduk. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu. Bilang saja terima kasih nanti kalau kamu sudah kuat lagi. Jawab Ibu Laras tersenyum. Sekarang fokus pulihkan diri. Dunia ini belum selesai buat kamu, Nai. Hari demi hari menjadi masa pemulihan Naila. Ia perlahan kembali bersemangat. Setiap pagi, ia duduk di teras belakang rumah, menikmati udara segar sambil mengelus perutnya yang semakin besar. Ibu Laras sering menemaninya minum teh, berbicara lembut tentang kehidupan, kehilangan, dan keberanian untuk memulai kembali. Nai, kamu tahu kenapa banyak orang jatuh tapi bisa bangkit lagi? Tanya Ibu Laras suatu pagi. Karena mereka punya alasan untuk hidup. Jawab Naila lirih. Tepat sekali. Dan kamu punya dua, anakmu dan dirimu sendiri. Kata-kata itu tertanam dalam benak Naila. Setiap malam, ia mulai menulis ulang rencana hidupnya. Laptop namanya yang rusak diperbaiki oleh salah satu staf Ibu Laras. Ia kembali membuka toko online-nya yang dulu terbengkalai, mulai dari nol, dengan bantuan jaringan bisnis Ibu Laras yang kini sudah besar. Perlahan tapi pasti, pesanan datang lagi. Orang-orang lama mengenal produknya. Desain baju hamil sederhana, namun elegan, yang dulu jadi ciri khasnya. Di tengah kesibukan itu, Naila kembali menemukan sesuatu yang sempat hilang. Kepercayaan diri. Ia belajar mengatur keuangan, membuat sistem kerja baru, bahkan merekrut 2 asisten muda dari lingkungan sekitar rumah Ibu Laras. Mereka menyebut Naila Bu Naik, dan setiap kali mendengarnya, Naila tersenyum kecil, merasa seperti menemukan jati dirinya kembali. Namun di balik ketenangan itu, bayangan masa lalunya masih sesekali menghantui. Ada malam-malam di mana ia terbang dari tidur karena bermimpi tentang hari ia diusir. Hujan, suara bentakan, wajah Reza yang diam saja. Semua datang menghantam pikirannya seperti badai. Tapi sekarang ia tak menangis lagi. Ia hanya duduk memegangi perutnya dan berbisik lembut. Kita sudah jauh dari sana, Nak. Kita akan baik-baik saja. Ibu Laras memperhatikan semua perubahan itu dengan bangga. Suatu sore, ia mendekati Naila yang sedang memfoto hasil desain bajunya untuk katalog online. Kamu sudah siap buat mulai lagi di luar sini, Nay? Tanya Ibu Laras lembut. Naila menatap layar laptop, lalu menatap Ibu Laras. Saya nggak cuma siap, Bu. Saya harus. Sore itu, sinar matahari menembus jendela ruang kerja, memantul di wajah Naila yang kini jauh berbeda dari perempuan yang dulu tergeletak di pinggir jalan. Ada cahaya baru di matanya, bukan lagi air mata kelemahan, tapi tekad yang pelan-pelan menyala. Dunia mungkin sudah menghancurkannya sekali, tapi kini Naila tahu bagaimana cara membangun kembali dari serpihan yang paling kecil. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam dingin di mana Naila nyaris kehilangan segalanya. Kini,
Di sebuah ruang kerja sederhana berukuran 4 kali 5 meter yang dipenuhi aroma kopi dan kertas dokumen, ia duduk menatap layar laptop dengan mata berbinar. Di depannya, beberapa orang muda sedang sibuk mengetik, menjawab pesan pelanggan, dan mencatat pesanan. Mereka adalah tim kecil yang setia membantu Naila membangun kembali bisnis pakaian muslim yang dulu sempat ia tinggalkan. Suasana kantor kecil itu jauh dari kemewahan, tetapi penuh kehidupan. Dindingnya dipenuhi coretan rencana, desain pakaian, serta kata-kata penyemangat tulisan tangan Ibu Laras. Kekuatan tidak datang dari kemenangan, tapi dari setiap luka yang tak membuatmu menyerah. Setiap kali Naila memandang tulisan itu, dadanya terasa hangat. Naila kini bukan lagi wanita yang ketakutan dan tertunduk. Ia berbicara dengan nada tegas, langkahnya mantap, dan pikirannya jernih. Kehamilannya sudah memasuki 8 bulan, perutnya semakin besar, namun semangatnya justru tumbuh makin kuat. Ia tahu bahwa bayi dalam kandungannya harus tumbuh dalam ketenangan dan kebahagiaan, bukan dalam ketakutan seperti yang dulu sering ia rasakan di rumah mertuanya. "Bu Naila, ini hasil laporan keuangan minggu ini," kata Rani, asisten muda yang dulu pernah bekerja di pabrik jahit kecil milik Naila sebelum usahanya bangkrut. "Penjualan naik 2 kali lipat dari bulan lalu." Naila tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Rani, ini semua karena kerja keras kalian. Aku cuma menyatukan potongan yang dulu sempat hancur." Setiap malam setelah semua pegawai pulang, Naila duduk sendirian di kursinya. Ia sering memandangi foto ultrasound bayi yang ditempel di dinding. Kadang ia berbicara lembut pada janin dalam kandungannya, seperti berbicara pada sahabat lama. "Nak, Mama janji, Mama gak akan biarkan kamu hidup dalam ketakutan. Mama akan kuat, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena kamu pantas punya ibu yang berani." Namun kebangkitannya tidak terjadi begitu saja. Ada malam-malam panjang penuh air mata yang hanya diketahui oleh tembok kamar apartemen yang disediakan Ibu Laras. Ada saat-saat di mana tubuhnya kelelahan dan pikirannya ingin menyerah. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, Ibu Laras selalu muncul, entah lewat panggilan telepon atau kunjungan singkat dengan membawa makanan hangat. "Naila, kamu harus percaya, kamu ini bukan korban, kamu calon pemenang. Orang-orang yang menyakitimu akan menyesal. Tapi bukan karena kamu membalas mereka. Karena kamu berhasil dan mereka sadar kehilangan orang sekuat kamu," kata Ibu Laras suatu malam dengan lembut. Kata-kata itu tertanam dalam hati Naila. Ia mulai mengikuti kursus daring tentang bisnis digital, belajar strategi pemasaran, bahkan bekerja sama dengan beberapa butik kecil untuk memasarkan produknya. Dalam waktu singkat usahanya mulai dikenal. Ia diberi julukan oleh para pelanggan di media sosial, bundanya fashion berkah. Suatu hari, seorang pria paruh baya berpakaian rapi datang ke kantor kecilnya membawa map coklat. "Selamat siang, Bu Naila. Saya Rama dari kantor hukum Laras & Partners. Ibu Laras meminta saya membantu Bu Naila untuk mengurus hak kepemilikan rumah yang dulu atas nama suami Ibu." Naila tertekun. Tangannya gemetar menerima map itu. Selama ini, ia sudah menyiapkan diri untuk melupakan masa lalu, tapi kini kesempatan membela diri datang di depan masanya. "Apakah saya benar-benar punya hak untuk memperjuangkannya?" "Lebih dari itu, Bu. Anda pemilik sah rumah itu. Anda punya bukti transfer, kontrak jual-beli, dan saksi. Ibu hanya butuh keberanian," jawab Rama yakin. Dalam diam air matanya menetes. Ia menetap jauh keluar jendela melihat langit senja yang berwarna oranye lembut. Ia teringat bagaimana dulu dirinya diusir seperti orang tak berharga. Bagaimana Bu Rini menatapnya dengan sinis sambil berkata bahwa perempuan seperti dirinya tak pantas tinggal di rumah besar itu. Tapi kini, dunia seolah berbalik arah. Malam itu Naila memandangi laptopnya yang menampilkan laporan keuangan yang stabil dan grafik penjualan yang menanjak. Ia menarik napas panjang. Ia tahu ini baru permulaan. Ia belum sepenuhnya menang, tapi ia sudah kembali berdiri.
Di sisi lain kota, di rumah besar yang dulu dia beli dengan keringatnya sendiri, Bu Rini sedang menikmati teh sore sambil berbincang dengan Reza. Wajah keduanya tampak tenang. Sudah aku bilang, Reza, perempuan itu pasti sudah pergi jauh. Orang seperti dia nggak akan tahan hidup tanpa bantuan kita, kata Bu Rini dengan senyum puas. Reza mengangguk pelan. Iya Bu, dia pasti sekarang hidup sengsara. Mereka tidak tahu jauh di luar sana, Naila telah menyiapkan langkah besar yang akan mengubah semuanya. Ia tidak lagi menjadi korban, ia sedang menjadi badai yang akan datang dengan tenang namun memporak-porandakan semua keangkuhan yang dulu merendahkannya. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah sendiri, Naila menatap dirinya di cermin dan tersenyum tulus. Aku bukan wanita yang sama lagi, bisiknya lirih. Aku sudah bangkit. Hari itu hujan turun deras, seolah langit ikut menumpahkan beban yang selama ini ditahan. Di ruang tamu Uma besar yang dulu terasa megah, kini hanya tersisa dingin dan sepi. Kursi empuk yang biasa dipenuhi tawa tamu, kini berdebu. Di sudut ruangan, Bu Rini duduk berselimut tebal. Wajahnya pucat dan tampak lebih tua dari usianya. Batuknya terdengar berat, tapi mulutnya masih keras. Tetap mencoba terlihat kuat, meski tubuhnya ringkih. Reza, kamu sudah ke bank? Mereka masih menagih pinjaman proyek itu? Suaranya serak tapi nada perintahnya masih seperti dulu. Reza hanya terdiam, menatap meja kosong di depannya. Di tangannya ponselnya bergetar menampilkan pesan dari pihak kontraktor yang menagih pembayaran. Mereka tidak mau menunggu lagi, Bu. Kalau minggu ini belum dibayar, mereka akan lapor ke pihak hukum. Jawabnya dengan suara berat. Bu Rini mengernyit. Lalu, uang tabunan? Masih ada kan? Reza menggeleng lemah. Sudah habis untuk menutup utang sebelumnya. Proyek resort itu gagal total. Investor menarik dana karena aku nggak bisa penuhi target. Hening mengisi ruangan. Hanya suara hujan di luar yang menenangkan kesunyian. Bu Rini menatap anaknya lama. Wajahnya menyimpan kegelisahan yang selama ini ia tutupi dengan keangkuhan. Kamu ini laki-laki, Reza. Jangan menyerah. Apa kata orang nanti? Kita keluarga terpandang. Reza menghela nafas. Bu, keluarga terpandang apa kalau rumah ini sebentar lagi disita? Semua aset udah habis. Mobil dijual, saham habis. Tinggal rumah ini yang tersisa. Ucapan itu membuat Bu Rini terdiam. Jantungnya berdebar. Bukan hanya karena takut kehilangan rumah, tapi karena kata-kata itu menyentuh sesuatu yang selama ini ia tolak. Penyesalan. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Potret lama saat Naila masih berdiri di samping Reza dengan senyum hangat. Dalam diam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingat betul bagaimana ia mengusir Naila dengan suara lantang, tanpa peduli pada tubuh menantunya yang sedang hamil 7 bulan kala itu. Ia ingat wajah Naila yang pucat, bibirnya bergetar, tapi tetap tidak membalas patah kata pun. Dasar perempuan pembawa sial, begitu katanya waktu itu. Kini, setiap kali malam tiba dan batuknya kambuh, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Beberapa hari kemudian, Bu Rini menerima kabar yang membuat hatinya semakin resah. Tetangganya, Bu Ratna, datang berkunjung sambil membawa buah tangan. Saya dengar, Bu, mantan menanti Ibu sekarang sudah sukses ya. Katanya punya usaha besar di bidang fashion muslim. Banyak yang bilang dia sering tampil di acara-acara bisnis. Bu Rini terkejut, tapi buru-buru menutupi keterpukulannya. Gosip itu. Mana mungkin perempuan itu dulu nggak punya apa-apa? Jangan percaya omongan orang, Bu Ratna. Bu Ratna tersenyum penuh arti. Loh, tapi saya lihat semiri beritanya di media sosial. Bahkan ada yang bilang dia sekarang kerjasama dengan pengusaha terkenal. Ibu Laras kalau nggak salah namanya. Nama itu membuat Reza yang sedang duduk di ruang sebelah menegakkan badan. Ia menatap Unya dengan pandangan tegang. Setelah tamu itu pamit, Reza mendekati Bu Rini. Bu, kalau bener Nela kerja sama Ibu Laras, berarti dia beneran bangkit. Ibu Laras kan pengusaha besar yang pernah jadi rekan bisnis aku dulu. Bu Rini menggeleng keras. Tidak mungkin. Nala itu cuma perempuan kampung, gak punya pendidikan tinggi, gak punya jaringan. Itu cuma kebetulan. Tapi malamnya, Reza tak bisa tidur. Ia membuka media sosial dengan rasa penasaran yang menyesak dada. Saat ia mengetik nama Naila Fashion Berkah, muncul akun resmi dengan logo elegan,
Ribuan pengikut dan unggahan yang memperlihatkan Naila tersenyum anggun mengenakan busana muslim rancangan sendiri. Ia terlihat bahagia. Begitu berbeda dari wanita yang dulu ia biarkan menangis di depan pintu rumah. Reza menatap lama foto itu. Ada sesuatu di dadanya yang bergolak antara kagum, malu, dan menyesal. Ia mengingat setiap kata kasarnya, setiap kali ia lebih memilih menuruti ibunya ketimbang melindungi istrinya sendiri. Sementara itu, Bu Rini terbaring di kamar menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Batinnya penuh pergolakan. Ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada kedar harta, harga diri, kasih sayang, dan mungkin juga restu Tuhan. Tapi gengsi masih mengikat lidahnya. Ia tidak sanggup mengakui bahwa ia salah. Kalau dia benar sudah sukses, apa kamu mau datang ke dia? Tanya Reza keesokan harinya. Bu Rini menatapnya tajam. Untuk apa? Supaya dia menertawakan kita? Tidak, aku lebih baik mati daripada meminta belas kasihan dari dia. Reza menunduk. Tapi Bu, kalau dia benar-benar sukses, mungkin dia bisa bantu. Cukup, potong Bu Rini, suaranya bergetar. Tapi penuh amarah yang sebenarnya lahir dari ketakutan. Jangan pernah sebut-sebut nama perempuan itu lagi di rumah ini. Namun malamnya, diam-diam Bu Rini mengambil ponselnya. Ia membuka akun media sosial seperti yang dikatakan Bu Retna. Saat melihat wajah Naila di layar, tangannya gemetar. Naila tampak bersinar, berbeda jauh dari wajah letih yang dulu ia hina. Air mata menetes perlahan di pipinya. Tuhan, apa ini balasan untuk kesombonganku? Bisiknya lirih. Sementara di luar sana, dunia terus berputar. Naila semakin dikenal, semakin kuat, dan semakin siap menghadapi masa lalu yang kini sedang terpojok tanpa perlu membalas dengan kemarahan. Karena waktu sudah melakukannya untuknya. Sore itu, langit Jakarta tampak berwarna keemasan. Di Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman, lampu-lampu kristal mulai menyala, memantulkan cahaya hangat yang menambah kesan megah ruangan ballroom tempat acara pameran bisnis nasional akan berlangsung. Para tamu berdatangan dengan pakaian formal dan percaya diri. Di antara mereka, berdiri seorang wanita dengan gaun modest berwarna ivory. Wajahnya tenang, matanya teduh, tapi menyimpan wibawa. Dialah Naila. Tak ada yang menyangka, wanita yang dulu pernah diusir dalam keadaan hamil kini menjadi salah satu investor utama acara itu. Namanya tercantum di daftar sponsor, Naila Laras Group, hasil kolaborasinya dengan Ibu Laras. Ia tidak lagi berdiri sebagai korban, melainkan sebagai pemimpin. Aura anggun dan ketegasannya membuat siapapun yang melihatnya menunduk hormat. Bu Naila, sudah siap untuk wawancara ringan setelah pembukaan? Ujar salah satu panitia dengan sopan. Baik, setelah sesi pertama saja, saya ingin menyapa beberapa rekan dulu. Sementara itu, di sisi lain ballroom, Reza berjalan tergesa mengenakan jas hitam yang sudah sedikit lusuh. Ia membawa map proposal proyek dengan wajah tegang. Ia datang bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan peserta yang sedang mencari investor untuk menyelamatkan perusahaannya yang nyaris bangkrut. Di belakangnya, Bu Rini melangkah perlahan, mengenakan kebaya ungu pucat. Wajahnya tampak letih, namun masih menyimpan sisa kesombongan yang dulu membuatnya begitu menakutkan. Reza, kamu yakin orang-orang di sini mau dengar ide kamu? Jangan-jangan mereka cuma pura-pura sopan. Gumam Bu Rini sambil melirik sekeliling. Bu, aku harus coba. Kalau proyek ini gagal, kita kehilangan segalanya. Jawab Reza tanpa menatap ibunya. Mereka menyeberangi ruangan, berhenti di meja registrasi. Saat nama mereka dicatat, panitia menyebut salah satu investor utama acara dengan nada bangga. Oh, dan nanti Anda juga berkesempatan bertemu dengan Ibu Naila Laras. Beliau sponsor utama acara ini. Reza tertegun, Bu Rini memicingkan mata. Naila Laras, ulangnya pelan seolah nama itu menggores ingatan mama. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, musik lembut mengalun menandai dimulainya acara. Lampu ruangan sedikit diredupkan, pembawa acara naik ke atas panggung memperkenalkan satu persatu tokoh penting. Lalu, suara lembut tapi berwibawa menggema dari pengeras suara. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa terhormat bisa berada di tengah para pelaku usaha yang luar biasa. Reza menoleh ke arah panggung, tubuhnya menegang. Di sana,
Di depan sorotan lampu, Naila berdiri anggun dengan mikrofon di tangan. Senyumnya lembut, namun matanya memancarkan kekuatan yang tak bisa disembunyikan. Bu Rini terpaku, nafasnya tercekat. Itu Naila, bisiknya pelan. Reza tak menjawab. Ia hanya menatap tanpa berkedip. Dadanya bergemuruh. Dunia seakan berhenti berputar. Wanita yang dulu mereka usir dalam keadaan hamil, kini berdiri di panggung kehormatan, berbicara di hadapan ratusan pengusaha, pejabat dan media. Beberapa tahun lalu, ujar Naila di panggung, saya pernah kehilangan hampir segalanya. Rumah, keluarga, bahkan rasa percaya diri. Tapi dari kehilangan itu, saya belajar bahwa kekuatan seorang perempuan tidak diukur dari seberapa banyak ia menahan luka, tapi dari keberaniannya untuk bangkit dan memulai lagi. Bahkan saat tidak ada yang percaya padanya, tepuk tangan menggema di ruangan. Reza menunduk, wajahnya memanas. Bu Rini hanya terdiam dengan mata berair. Setiap kalimat yang diucapkan Naila terasa seperti cermin yang memantulkan semua kesalahan masa lalu mereka. Setelah sesi pembukaan selesai, Naila turun dari panggung. Ia menyapa beberapa tamu, berjabat tangan, tersenyum hangat, tetap dengan ketenangan yang sama. Saat ia berbalik menuju area minuman, langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri Reza dan Bu Rini. Hening menyelimuti ruang itu seketika. Beberapa orang memperhatikan dari jauh, menyadari ketegangan di antara mereka. Naila, suara Reza parau hampir tak terdengar. Ia mencoba tersenyum tapi yang muncul hanya kegugupan. Naila menatapnya tenang tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Reza, Bu Rini menunduk, matanya tidak berani menatap langsung. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara musik dan percakapan tamu lain di kejauhan. Akhirnya, Naila melangkah sedikit lebih dekat, senyumnya tidak sinis, tapi dingin dan berjarak. Sudah lama ya, aku tidak menyangka kita akan bertemu di tempat seperti ini. Reza menelan ludah. Aku tidak tahu kamu menjadi salah satu investor utama di sini. Naila menyambung kalimatnya dengan nada datar tapi sopan. Ya, hidup memang lucu. Kadang, orang yang dulu kita anggap lemah justru belajar berdiri di tempat yang lebih tinggi. Bu Rini menggenggam tasnya erat-erat, suaranya gemetar. Naila, kamu sekarang... Naila menatapnya sejenak kemudian tersenyum tipis. Saya baik, Bu. Dan saya harap Ibu juga demikian. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Hanya ketenangan yang menohok lebih dalam dari 1000 kata. Sikapnya tidak menunjukkan dendam, tapi kuasa yang tenang. Ia tidak perlu membalas dengan kata-kata, cukup dengan keberadaannya saat itu, dunia seolah berbalik. Seorang panitia menghampiri Naila. Bu Naila, tamu dari Dinas Perdagangan sudah menunggu Anda di ruang VIP. Naila mengangguk, lalu menatap Reza dan Bu Rini sekali lagi. Maaf, saya harus pergi. Semoga kalian mendapatkan yang kalian cari di sini. Ia melangkah meninggalkan mereka dengan elegan, gaunnya berayun lembut, langkahnya ringan, tapi setiap pijakan terasa seperti pernyataan, aku sudah menang, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Reza menatap unggung Naila sampai menghilang di balik pintu VIP. Ia menunduk, wajahnya memanas, sementara Bu Rini duduk lemas di kursi terdekat. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dunia yang dulu mereka kuasai kini sepenuhnya berubah arah. Dan untuk pertama kalinya, Reza sadar, menghilangkan Naila bukan hanya kehilangan istri, tapi kehilangan peluang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pagi itu, udara terasa berat di rumah besar yang kini tampak suram. Tirai-tirai tebal menutupi jendela, seakan menahan cahaya matahari agar tidak masuk. Bu Rini duduk di kursi goyang. Wajahnya pucat, pandangannya kosong menatap halaman yang dulu ramai oleh tukang kebun dan asisten rumah tangga. Kini semua telah pergi karena tak ada lagi uang untuk menggaji mereka. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu. Reza berjalan malas membukanya, mengira itu tukang listrik atau petugas tagihan air. Namun saat melihat dua pria berpakaian rapi dengan map coklat di tangan, jantungnya berdegut cepat. Selamat pagi, kami dari kantor hukum Laras & Partners. Kami datang untuk menyampaikan surat resmi kepada Bapak Reza dan Ibu Rini, ujar salah satu pria itu sopan namun tegas. Reza menerima amplop tebal itu dengan tangan gemetar. Ia membuka dan membaca cepat, lalu tubuhnya langsung lemas. Huruf-huruf di kertas itu
terasa seperti pisau yang menusuk dada. Surat pemberitahuan eksekusi aset. Rumah di Jalan Wijaya nomor 17 secara sah dan legal adalah milik sah atas nama Naila Ramadhani. Diharapkan pihak penyewa saat ini segera mengosongkan properti dalam waktu 7 kali 24 jam. Bu Rini yang sejak tadi memperhatikan dari kursi goyang langsung berdiri dengan terbata-bata. Apa maksudnya ini, Reza? Reza tak sanggup menjawab. Ia hanya menyerahkan surat itu pada ibunya. Begitu membaca nama Naila di baris pertama, tubuh Bu Rini gemetar hebat. Wajahnya memucat dan suaranya berubah jadi jeritan serat. Perempuan itu, dia yang mengirim surat ini. Tidak, ini pasti salah. Rumah ini dulu milik keluarga kita. Pria dari kantor hukum tetap tenang. Maaf, Bu. Berdasarkan bukti hukum yang sah, termasuk sertifikat pembelian dan transfer atas nama Ibu Naila Ramadhani, rumah ini sepenuhnya menjadi milik beliau. Kami mohon kerjasamanya untuk segera meninggalkan rumah ini secara baik-baik sebelum proses hukum dilanjutkan. Setelah para petugas pergi, suasana rumah berubah tegang. Reza terduduk di tangga, kepalanya tertunduk dalam, sementara Bu Rini berteriak histeris memecahkan vas bunga di meja. Tidak, aku tidak akan pergi. Rumah ini hasil kerja keras anakku, bukan perempuan murahan itu. Reza hanya bisa menatap ibunya dengan mata merah. Bu, tolong hentikan. Semua ini nyata. Aku sudah periksa nama di sertifikat. Dan benar, rumah ini dibeli atas nama Naila. Uang pembelian pun dulu dari rekening pribadinya. Aku sendiri yang minta dia tulis atas namanya, karena waktu itu proyekku belum stabil. Bu Rini terdiam. Nafasnya memburu. Ia mengingat jelas saat Naila menyerahkan uang muka rumah ini beberapa tahun lalu dan betapa mudahnya ia menghina menantunya waktu itu. Ia pikir uang itu hanya pinjaman kecil. Ia tidak pernah menyangka Naila menyimpannya sebagai bukti sah kepemilikan. Hari berganti malam. Rumah itu kini hanya diterangi lampu kecil di ruang tamu. Reza sedih duduk dengan kepala di antara kedua tangan. Sementara Bu Rini menangis lirih di kamarnya. Di luar, hujan turun deras. Seakan langit pun sedang mencuci dosa masa lalu mereka. Beberapa hari kemudian, suara mesin mobil mewah terdengar berhenti di depan pagar rumah. Semua tetangga yang sedang duduk di teras langsung menoleh. Dari dalam mobil hitam elegan itu, Naila keluar dengan langkah anggun. Di belakangnya, 2 bodyguard berpakaian hitam menyusul, berjalan sopan namun tegas. Sorot mata para tetangga penuh penasaran. Mereka mengenali wajah itu. Naila, mantan istri Reza yang dulu diusir dengan hinaan. Kini, ia datang kembali, bukan dengan amarah, tapi dengan wibawa yang membuat semua orang menunduk hormat. Bu Rini yang sejak tadi mendengar suara mobil dari dalam rumah langsung keluar tergoboh-goboh. Naila, kamu tega datang ke sini. Rumah ini tempat kami tinggal. Kamu sudah cukup menyiksa kami dengan surat itu. Suaranya pecah, penuh emosi dan ketakutan yang bercampur. Naila berdiri tenang di depan pagar, menatap Bu Rini tanpa ekspresi. Bu Rini, saya tidak menyiksa siapapun. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya secara sah. Semua dokumennya ada. Saya datang ke sini bukan untuk berdebat, tapi untuk menyelesaikan ini dengan baik. Reza keluar, wajahnya tampak menua. Nay, tolong, kalau ini tentang rumah, beri kami waktu sedikit lagi. Kami belum tahu mau kemana. Naila memandangnya lama. Waktu sudah cukup panjang, Reza. Dulu saat saya berdiri di depan rumah ini, dalam keadaan hamil dan diusir tanpa belas kasihan, kalian bahkan tidak memberi saya waktu 1 jam pun. Tapi saya bukan seperti kalian. Saya akan beri waktu 3 hari untuk mengemasi barang-barang kalian. Kata-katanya tenang. Tapi setiap suku katanya tajam. Tidak ada nada marah, namun justru ketenangan itu yang membuat Reza dan Bu Rini terdiam. Tetangga mulai berbisik-bisik, sebagian menatap dengan tatapan kasihan kepada Naila, sebagian lagi dengan kekaguman. Bu Rini akhirnya tak mampu menahan air mata. Ia berlutut di depan pagar, memohon. Naila, aku salah. Aku minta maaf. Aku hanya takut kehilangan anakku waktu itu. Aku hilaf, Naila. Tolong jangan usir kami. Suasana hening. Hanya suara hujan tipis yang mulai turun.
Naila menatap wanita tua itu dengan mata yang basah, tapi tetap teguh. Maaf Bu, saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti saya harus mengizinkan orang yang sama menyakiti saya lagi. Saya hanya ingin mengambil kembali hak saya. Tidak lebih, ia menatap ke arah rumah yang dulu menjadi saksi penghinaan dan penderitaannya. Lalu berbalik menuju mobil, langkahnya mantap. 2 bodyguard menunduk hormat sebelum menyusulnya masuk. Saat mobil mewah itu perlahan meninggalkan halaman, Bu Rini terisak keras, memegangi dada. Reza hanya berdiri mematung di teras, matanya menatap kosong ke jalan yang mulai sepi. Semua tetangga kini tahu, balasan yang datang dari Naila bukan berupa teriakan atau kekerasan, melainkan keanggunan yang membuat siapapun menunduk malu. Malam itu, di rumah yang mulai kosong, hanya tersisa gema dari kenyataan pahit. Mereka yang dulu merendahkan, kini terbungkam oleh kebenaran yang tak bisa dibantah. Langit sore itu berwarna jingga pucat saat Naila berdiri di depan rumah yang dulu menjadi saksi luka-lukanya. Pagar yang dulu terasa seperti tembok penolakan, kini terbuka lebar untuknya. Aroma cat baru masih samar tercium, tapi di sela-selanya masih ada bayangan masa lalu yang menempel di dinding. Ia melangkah pelan ke dalam, ditemani suara langkah lembut sepatu haknya di lantai marmer yang dulu ia poles sendiri dengan tangan penuh sabun. Setiap sudut rumah terasa familiar namun asing. Tangga itu, tempat ia pernah berdiri dengan koper di tangan, diusir tanpa ampun. Ruang tamu itu, tempat ia pernah menangis saat dihina oleh ibu mertuanya di depan keluarga besar. Semua kenangan itu datang satu persatu, bukan untuk menyakitinya lagi, tapi seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Naila berdiri lama di tengah ruang tamu. Ia mengelus perutnya yang kini mulai membesar. "Kita pulang, Nak," bisiknya lirih. Tapi kali ini bukan untuk disakiti. Kita datang untuk memulai yang baru. Udara di dalam rumah terasa lebih hangat dari yang ia bayangkan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti ketenangan yang lama ia rindukan. Ia membuka jendela besar yang dulu tak pernah boleh disentuh tanpa izin Bu Rini. Cahaya sore masuk, menembus tirai tipis, menerangi lantai dan dinding seakan rumah itu ikut bernafas lega. Hari berganti malam. Naila duduk di teras, memandangi halaman yang kini ia isi dengan bunga lavender, tanaman yang melambangkan ketenangan dan penyembuhan. Di tangannya, secangkir teh hangat beraroma melati. Hujan tipis mulai turun membasahi dedaunan. Ia menarik nafas panjang, merasakan ketenangan yang dulu mustahil ia dapatkan di rumah ini. Ketika ia hendak masuk, suara langkah di belakangnya terdengar. Naila menoleh dan di sana berdiri Reza, tampak lebih tua, matanya sayu, rambutnya sedikit berantakan. Ia memegang payung hitam, menatap Naila seperti seseorang yang kehilangan arah. "Naila," suaranya pelan, nyaris tenggelam di antara suara hujan. Aku tahu, aku tidak pantas datang ke sini. Tapi aku ingin bicara, sekali saja." Naila diam beberapa detik, tatapannya tenang. "Kau sudah bicara banyak dulu Reza, saat kata-katamu menyingkirkan aku dari rumah ini." Reza menunduk. "Aku menyesal, Nay. Aku buta waktu itu. Aku dengarkan ibuku, aku khilaf, aku sadar semua salahku. Aku cuma ingin kau tahu. Aku benar-benar minta maaf." Naila memandangnya lama. Di matanya tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya ada kelelahan yang sudah berubah menjadi kekuatan. Ia menegakkan bahu lalu berkata pelan namun tajam, "Reza, aku tidak marah. Dulu mungkin iya, tapi sekarang aku hanya bersyukur pernah melewati semuanya. Kau tahu kenapa?" Reza menatapnya ragu. Naila tersenyum nipis. "Karena dari semua yang kau hancurkan, aku belajar membangun sendiri. Dari semua luka yang kau beri, aku belajar sembuh tanpa siapapun. Dan dari semua penghinaan yang kau lontarkan, aku belajar untuk berdiri tanpa perlu pembenaran." Hujan semakin deras, suara petir menggema jauh di langit, tapi Naila tetap tenang.
Reza terdiam, wajahnya mendegang menahan emosi. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi, katanya dengan suara serak. Tidak perlu bilang apa-apa, Nay. Cukup terima kasih. Karena tanpa semua itu, aku mungkin tak akan pernah tahu arti kekuatan yang sebenarnya. Reza menunduk, bahunya gemetar. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi lidahnya keluh. Ia sadar, di depan matanya kini berdiri perempuan yang dulu ia remehkan, yang kini lebih kuat, lebih damai, dan jauh lebih berharga dari dirinya. Naila berjalan pelan menuju pintu. Sebelum masuk, ia menoleh sebentar dan berkata lembut, "Hujan masih deras, Reza. Hati-hati di jalan." Ia menutup pintu pelan, meninggalkan Reza berdiri sendirian di bawah hujan. Dari balik kaca jendela, Naila menatap sosok itu pergi. Tak ada lagi rasa ingin membalas, hanya perasaan lega. Seperti seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan beban panjang yang dulu menindih dadanya. Malam itu Naila berbaring di kamar yang dulu menjadi tempat air matanya tumpah. Sekarang, tempat itu menjadi ruang tenang, penuh doa dan harapan. Ia menatap langit-langit, tersenyum kecil, sambil mengelus perutnya. Mulai sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Kita sudah cukup lama hidup dalam badai. Kini saatnya menikmati keheningan. Dan di luar, hujan perlahan berhenti. Angin membawa aroma tanah basah, menembus jendela yang terbuka sedikit. Rumah itu tak lagi menjadi tempat kenangan buruk, melainkan simbol dari kekuatan seorang perempuan yang akhirnya berhasil memulihkan dirinya, tanpa harus membalas dengan amarah. Waktu berjalan cepat. Beberapa bulan telah berlalu sejak Naila kembali menempati rumahnya. Suasana di dalam rumah itu kini berbeda. Bukan lagi tempat pertengkaran dan air mata, tapi tempat yang penuh ketenangan dan harapan. Di dinding tergantung beberapa foto baru. Wajahnya yang tersenyum lembut sambil menggendong bayi mungil. Dan potret dirinya bersama tim bisnisnya dalam acara peresmian kantor cabang baru. Semua itu adalah bukti perjalanan panjang seorang perempuan yang dulu terbuang. Kini berdiri tegak dengan kebanggaan yang tenang. Sore itu, hujan turun lagi. Mengingatkannya pada malam di mana Reza datang meminta maaf. Tapi kali ini, hujan membawa tamu lain. Seorang wanita tua yang datang dengan langkah goyah dan payung compang-comping. Supir rumah menghampiri Naila dan berkata pelan, "Bu, ada seorang ibu di depan. Katanya ingin bertemu." Naila menatap dari jendela. Hatinya bergetar sesaat. Tubuh itu ringkih. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Bu Rini, mertua yang dulu mengusirnya dari rumah ini, kini berdiri di luar pagar, basah kuyup dan menunduk seperti kehilangan arah. Naila terdiam beberapa detik. Bayangan masa lalu seolah muncul lagi. Suara bentakan, ejekan, tuduhan. Tapi kali ini perasaannya berbeda. Tidak ada amarah. Hanya rasa iba dan sedikit getir yang pelan-pelan muncul di dada. Ia memberi isyarat pada supir untuk membiarkan wanita tua itu masuk. Borini melangkah perlahan ke dalam rumah. Matanya berkeliling, menatap setiap sudut yang dulu ia kuasai, kini tampak begitu asing baginya. Di ruang tamu, aroma teh melati mengisi udara. Dan di meja kaca, ada bingkisan bayi serta dokumen-dokumen bisnis Naila yang tersusun rapi. "Naila, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sudah dengar semuanya tentangmu, tentang kesuksesanmu, tentang cucuku yang baru lahir. Aku datang bukan untuk meminta hartamu, bukan untuk numpang hidup. Aku cuma ingin melihatmu dan cucuku sebelum aku menutup mata." Naila menatap wanita tua itu dengan tenang. Tatapan yang dulu gemetar ketakutan, kini teguh dan dewasa. "Kenapa baru sekarang, Bu?" tanyanya pelan. Bu Rini menunduk, bahunya bergetar. "Karena aku terlalu sombong waktu itu. Aku pikir kekayaan dan status menantuku akan menjamin kebahagiaan anakku. Aku pikir dengan menjatuhkanmu, aku menyelamatkan keluarga. Ternyata aku yang menghancurkannya sendiri." Naila tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang wanita tua itu,
Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok ibu yang rapuh di balik angkuhan masa lalu. Rasa sakit yang dulu begitu dalam kini terasa seperti kenangan jauh. Tak lagi melukai, hanya meninggalkan pelajaran. Dari arah tangga, suara tangis bayi kecil terdengar. Seorang pengasuh keluar sambil menggendong bayi Naila yang baru berusia 3 bulan. Bu Rini refleks menoleh, matanya basah. "Itu cucuku?" Naila mengangguk pelan. "Namanya Raya." "Namanya indah," bisiknya. "Kau tahu Naila, aku dulu selalu berharap Reza punya keluarga yang bahagia. Tapi justru aku yang merenggut kebahagiaannya. Aku tidak pantas memanggil menantu." Naila menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia tahu amarah tidak akan memperbaiki apapun. Ia lalu mendekat, mengambil bayi dari pengasuhnya dan perlahan meletakkan Raya di pangkuan Bu Rini. "Lihatlah Bu, dia tidak tahu masa lalu kita. Dia tidak tahu siapa yang benar atau salah. Yang dia tahu hanya kasih sayang. Jika ibu masih ingin menebus kesalahan, cukup sayangi cucu ibu tanpa membawa luka lama." Bu Rini memeluk bayi itu erat-erat, tubuhnya bergetar. Air matanya menetes di pipi bayi kecil yang tertidur pulas, seolah memaafkan tanpa bicara. Sore itu, waktu berjalan lambat. Hujan di luar mulai reda, berganti cahaya lembut yang menembus tirai. Di ruang itu, 2 generasi wanita duduk berdampingan. Satu yang dulu menindas, satu yang dulu ditindas. Kini disatukan oleh kehadiran seorang bayi kecil yang tak tahu apa-apa tentang masa lalu mereka. Ketika Bu Rini akhirnya pamit, langkahnya tampang jauh lebih ringan dari saat datang. Sebelum keluar, ia menatap Naila dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih nak, kau lebih mulia dari yang kubayangkan." Naila tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu kata maaf mungkin tidak akan menghapus semua luka. Tapi setidaknya hari itu menjadi titik tenang setelah semua badai. Malam menjelang, Naila berdiri di balkon rumahnya memandang langit yang mulai bertabur stila. Bayinya tertidur di dalam kamar dan hatinya penuh dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia sadar, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk balasan yang keras. Kadang ia datang dalam bentuk penyesalan yang terlambat dan kekuatan untuk memaafkan tanpa harus melupakan. Namun di sudut hatinya, ada perasaan yang belum selesai. Ia tahu penyesalan mereka baru saja mulai dan hidup masih punya banyak bab yang belum tertulis. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup Naila berjalan dengan tenang. Bayi kecilnya tumbuh sehat, penuh tawa dan kehangatan yang menenangkan rumah. Setiap pagi, aroma kopi dan suara lembut musik klasik mengalun dari ruang tamu. Suasana yang dulu tak pernah bisa ia rasakan di rumah yang sama. Di dinding ruang kerja, ada sertifikat penghargaan baru dari Asosiasi Pengusaha Muda Nasional. Namanya kini dikenal sebagai sosok inspiratif. Perempuan tangguh yang berhasil bangkit dari kehancuran rumah tangga dan membangun bisnis besar dari nol. Namun, bagi Naila, semua itu bukan tentang pencapaian materi. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa luka tidak selamanya membuat seseorang hancur. Kadang, justru menjadi bahan bakar untuk bangkit. Suatu siang, Reza datang lagi. Tapi kali ini bukan dengan wajah arogan atau suara tinggi seperti dulu. Ia datang dengan langkah pelan dan mata yang menunduk dalam. Bajunya sederhana, wajahnya tampak letih. Di tangannya ia membawa sebuah map coklat, surat perceraian yang sudah ia tanda tangani. "Aku sudah tanda tangani semuanya," katanya lirih. "Kau berhak atas semuanya, Naila. Rumah ini, aset dan kebebasanmu. Aku tidak akan mengganggu lagi." Naila menerima map itu dengan tenang. "Sudah seharusnya begitu," jawabnya datar. "Aku tidak membencimu, Reza. Tapi aku juga tidak lagi mencintaimu." Reza menatapnya dengan mata basah. "Aku tahu, dan itu pantas aku dapatkan." Ia terdiam sejenak sebelum berkata, "Kau jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku hanya bisa berdoa semoga kau dan anakmu hidup bahagia." Naila mengangguk, tidak dengan kebencian, tapi dengan ketulusan yang tak bisa diungkapkan.
ia sudah melewati fase di mana balas dendam menjadi tujuan. Sekarang, satu-satunya yang ia inginkan hanyalah kedamaian. Ketika Reza pergi, angin sore berhembus lembut membawa aroma bunga lavender dari taman belakang. Di dada Naila ada rasa ringan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia menatap bayinya yang sedang tertidur di dalam box. Bibirnya melengkung dengan senyum haru. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa Bu Rini jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Naila datang diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Di ruang perawatan, Bu Rini terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka saat melihat Naila masuk. "Naila, kau datang?" Suara Bu Rini nyaris berbisik. Naila duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan wanita tua itu. "Saya datang bukan karena dendam, Bu, tapi karena saya masih manusia. Ibu pernah melahirkan seseorang yang dulu saya cintai. Saya tidak ingin kebencian mengiringi akhir hidup siapapun." Bu Rini menatap Naila dengan air mata yang jatuh perlahan. "Kau terlalu baik, terlalu sabar. Aku menyesal." Naila tersenyum lembut. "Menyesal itu awal yang baik, Bu. Mungkin terlambat untuk memperbaiki masa lalu, tapi tidak pernah terlambat untuk berdamai dengan diri sendiri." Beberapa hari kemudian, Bu Rini meninggal dunia dengan tenang. Tidak ada lagi amarah, hanya kesunyian dan doa yang mengiringi kepergiannya. Naila menghadiri pemakaman dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana, memeluk Reza yang kini benar-benar kehilangan segalanya. Tapi untuk pertama kalinya, tanpa kebencian di hatinya. Waktu terus berjalan. Anak Naila tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh semangat. Di setiap langkahnya, Naila selalu mengajarkan satu hal. Bahwa kekuatan seorang perempuan tidak diukur dari seberapa keras ia melawan. Tapi, dari seberapa lembut ia mampu bertahan dan tetap menjadi manusia meski pernah disakiti. Suatu malam setelah semua kegiatan selesai dan rumah senyap, Naila duduk di balkon menatap bintang-bintang di langit. Ia mengingat perjalanan panjangnya. Dari seorang istri yang diusir saat hamil 7 bulan, hingga menjadi wanita mandiri yang berdiri di atas kakinya sendiri. Air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia menatap langit dan berbisik pelan. "Terima kasih Tuhan, terima kasih, sudah tidak memberi jalan mudah. Karena lewat luka, aku belajar menjadi kuat. Lewat kehilangan, aku belajar menghargai. Dan lewat penghinaan, aku menemukan jati diriku sendiri." Ia menatap jauh ke depan, ke masa depan yang kini penuh cahaya. Bayi kecilnya, simbol dari harapan dan kehidupan baru, menjadi alasan mengapa ia tak pernah menyerah. Dalam hatinya, Naila tahu satu hal. Bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, status, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan untuk berdiri kembali, meski pernah dijatuhkan oleh orang yang paling dicintai. Dan di akhir perjalanannya, Naila tidak hanya memenangkan kehidupannya kembali. Ia memenangkan dirinya sendiri. Luka yang datang dari orang terdekat memang paling menyakitkan. Tetapi justru dari sanalah kekuatan sejati lahir. Kadang Tuhan tidak menolong dengan cara mencegah luka, melainkan dengan memberi kita kemampuan untuk bertahan di tengahnya. Karena pada akhirnya balasan paling indah bukanlah membuat mereka menyesal, melainkan saat kita bisa tersenyum damai tanpa lagi membenci.